wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Rahmawati Paujiah dengan NIM 18620500163, kelas NR3, prodi PG PAUD. Di sini saya akan memaparkan tentang keterlambatan fisik motorik pada anak usia dini, yaitu keterlambatan berjalan. Keterlambatan berjalan pada anak usia dini, penyebab dan penanganannya. Kebanyakan orang tua mengharapkan anaknya bisa berjalan lebih cepat dibanding anak lainnya. Namun ternyata perkembangan motorik, khususnya kemampuan berjalan, usia normal sebenarnya bervariasi mulai dari usia 9 bulan sampai 18 bulan. Orang tua harus mulai khawatir ketika anak tidak bisa berjalan ketika usianya sudah mencapai 18 bulan. Memang bisa berjalan saat usia 15 sampai 18 bulan adalah masih dalam batas normal. Tetapi biasanya anak seperti ini mempunyai gangguan motorik kasar dan gangguan keseimbangan yang ringan yang akan lebih baik diberikan intervensi dan stimulasi sejak dini. Pada umumnya, anak terlambat jarang disertai keterlambatan gerakan motorik kasar lainnya dan gangguan keseimbangan. Seringkali orang tua atau beberapa dokter menganggap anak tidak percaya diri atau trauma saat berjalan. Padahal, sebagian dari anak tersebut mengalami keterlambatan motorik kasar dan gangguan keseimbangan baik dalam tingkat yang ringan atau yang tidak ringan. Sebaiknya orang tua memerhatikan perkembangan motorik kasar, gangguan vestibularis, dan gangguan sensoris pada anak yang sering menjadi penyebab anak terlambat berjalan. Tahap perkembangan gerakan motorik normal 6-8 bulan. Duduk dan merangkak dengan 2 dengkul kaki. 12-18 bulan berdiri tanpa bantuan. Berjalan dengan merambat ke perabotan di rumah. Berjalan 2 atau 3 langkah tanpa bantuan. Berjalan 10-20 menit tanpa bantuan. 18-24 bulan berjalan tanpa kesulitan, menarik mainan sambil berjalan, membawa mainan besar sambil berjalan, naik atau turun bangku tanpa bantuan, menemukan cara sendiri untuk berjalan mundur, bisa naik atau turun tangga dengan bantuan. 24-36 bulan umumnya mampu memanjat dengan baik, berjalan naik atau turun tangga dengan menggunakan 1 kaki per anak tangga, berjalan jinjit. Penyebab tersering anak terlambat berjalan. Yang pertama, ketidakmatangan persyarafan. Kemampuan anak melakukan gerakan motorik sangat ditentukan oleh kematangan saraf yang mengatur gerakan tersebut. Pada waktu anak dilahirkan, saraf-saraf yang ada di pusat susunan syaraf belum berkembang dan berfungsi sesuai dengan fungsinya, yaitu mengontrol gerakan-gerakan motorik. Pada usia kurang lebih 5 tahun, saraf-saraf ini sudah mencapai kematangan dan menstimulasi berbagai kegiatan motorik. Otot-otot besar yang mengontrol gerakan motorik kasar seperti berjalan, berlari, melompat, dan berlutut berkembang lebih cepat bila dibandingkan dengan otot-otot halus yang mengontrol kegiatan motorik halus, seperti menggunakan jari-jari tangan untuk menyusun puzzle, memegang pensil atau gunting, membentuk dengan plastisin atau tanah liat, dan sebagainya. Yang kedua, gangguan vestibularis atau keseimbangan. Pada anak yang mengalami dysfunction of sensory integration atau DSI sering mengalami gangguan keseimbangan. Gangguan keseimbangan yang terjadi ini seringkali dianggap anak kurang percaya diri. Gangguan keseimbangan ini biasanya ditandai dengan anak takut saat berenang, menaiki mainan yang bergerak dan bergoyang seperti ayunan, mainan kuda-kudaan listrik dengan koin, naik lift atau eskalator.
Anak tidak suka naik umumnya di dalam mobil. Anak mungkin tidak kooperatif sebagai upaya menghindari sensasi yang membuat anak terganggu. Anak yang underaktif untuk input vestibular tampaknya tidak pusing bahkan setelah berputar untuk waktu yang lama. Dan tampaknya menikmati gerakan cepat seperti berayun. Bila berjalan terburu-buru, geraknya canggung, mudah tersandung atau jatuh. Dia mungkin tidak membuat upaya untuk menangkap dirinya sendiri ketika dia jatuh. Anak tampak kesulitan memegang kepalanya sambil duduk. Anak tidak cenderung untuk melakukannya dengan baik dan dalam olahraga. Dia mungkin memiliki gaya canggung atau gerakan yang tidak biasa ketika bergerak lengan atau kepala. Biasanya juga disertai keterlambatan membaca, menulis, berbicara, dan persepsi visual spasial yang khas. Yang ketiga, keterlambatan ringan perkembangan motorik kasar. Seorang anak yang terlambat berjalan kemungkinan juga terlambat dalam duduk dan merangkak. Namun sayangnya, keterlambatan ini bukanlah hal pertama yang mungkin disadari oleh para orang tua. Jika ini penyebabnya, maka dokter akan melihat jalan anak dalam konteks yang berbeda dan mencari tahu berada di mana ia dalam rangkaian perkembangan motoriknya. Biasanya juga disertai keterlambatan membaca, menulis, berbicara, dan persepsi visual spasial yang khas. Yang keempat, gangguan sensoris. Pada kasus tertentu, anak sering mengalami sensitif pada telapak tangan dan kaki, sehingga hal ini mengakibatkan anak sering jinjit. Selama ini, jalan jinjit atau tiptoe masih belum diketahui penyebabnya, meskipun bukan karena kelainan anatomis. Selama ini, orang tua menganggap hal itu adalah memang perilaku anak. Pada anak dengan gangguan sensoris raba biasanya disertai gangguan sensoris suara dan cahaya. Gangguan sensoris suara biasanya anak takut dan tidak nyaman ketika mendengar suara dengan frekuensi tertentu seperti suara blender, suara bayi menangis, suara gergaji listrik. Gangguan sensoris cahaya biasanya anak sangat sensitif terhadap cahaya terang dan sinar matahari. Untuk penanganannya, jika terjadi keterlambatan si kecil dalam berjalan, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah memastikan adanya gangguan persarapan dengan melakukan pemeriksaan neurologis, penilaian terhadap fleksibilitas sendi, kekuatan otot, dan berbagai gerakan. Bila penyebabnya disebabkan karena adanya keterlambatan motorik dan gangguan keseimbangan, maka sebaiknya dilakukan beberapa stimulasi intervensi latihan untuk memperbaikinya. Stimulasi dan intervensi bila dilakukan pada keterlambatan berjalan yang ringan karena akan berdampak dengan kemampuan motorik lainnya di masa depan. Terapi fisik dilakukan tenaga terlatih, khususnya dokter spesialis fisik dan rehabilitasi untuk kasus dengan gangguan keterlambatan berjalan ringan hingga berat. Demikian yang saya paparkan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.